Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. USM News kembali hadir menjumpai Anda. Beragam informasi menarik akan kami sajikan untuk Anda selama 30 menit ke depan. Bersama saya Pandu Chandra dan berikut USM News selengkapnya. Kelompok studi pasar modal Universitas Semarang secara aktif menyuarakan pentingnya investasi pada generasi muda. Hal itu disampaikan dalam seminar nasional pasar modal beberapa waktu lalu. Kelompok studi pasar modal Fakultas Ekonomi Universitas Semarang mengajak generasi muda untuk sadar akan investasi melalui seminar nasional pasar modal dengan mengusung tema FOMO Brings Good Luck, Aware of Investment to Achieve Financial Freedom for Gen Z. Edukasi keuangan turut disampaikan oleh narasumber yang berkompeten di bidangnya. Ketua Panitia Marcelino Valin Gusna mengatakan bahwa seminar ini merupakan upaya untuk memberikan edukasi keuangan kepada generasi muda. Menurut saya penting, soalnya ini kan juga acara seminar yang rutin diadain setiap tahunnya untuk menjangkau para mahasiswa agar mengerti apa itu investasi dan bagaimana pasar modal itu. Sebanyak 200 peserta hadir dalam acara itu. Kehadiran narasumber diantaranya Direktur Utama PT Bursa Efek Indonesia atau BEI, Imam Rahman, Senior Officer KP BEI Jawa Tengah 1 Ahmad Nurayanto SEMM, Praktisi Pasar Modal Panin Sekuritas Mila Turofiah, Analis Galeri Saham Indonesia Riditya Eka Mahendra Ricu memberikan berbagai sudut pandang mengenai pentingnya investasi. Sebenarnya ini berlatar belakangi dengan adanya fenomena FOMO yang dimana Gen Z banyak dipandang negatif dengan adanya FOMO itu. Jadi kita di sini ingin mengarahkan di mana generasi Gen Z untuk berpikir positif dan merubah dari negatif tersebut ke positif dan akhirnya tahu investasi leher ke atas gitu. Pemirsa, inovasi teknologi terus mengalami perkembangan yang signifikan melalui gelar inovasi teknologi yang digelar di Balai Kota Semarang beberapa waktu lalu. Pelajar SMP, SMA hingga mahasiswa turut memamerkan terobosan kreasi teknologi temuannya dan berikut liputannya untuk Anda. Hai pemirsa, bersama saya Marcelinus. Kali ini saya sedang berada di acara HUT Kopri ke-53 yang diadakan di Balai Kota Semarang. Nah, di acara HUT Kopri ke-53 ini diadakan juga pameran teknologi yang diikuti dari jenjang kuliah, SMK maupun SMP. Nah, kalian masih penasaran kan dengan karya-karya mereka? Yuk ikuti perjalanan saya kali ini. Bertajuk Gelar Inovasi Teknologi, acara yang digelar di halaman kantor Balai Kota Semarang menjadi gelaran untuk memamerkan beragam inovasi di bidang teknologi. Acara itu terbuka dan diikuti siswa SMP hingga SMA maupun SMK. Beragam inovasi teknologi mewarnai acara itu, mulai dari Smart Trust hingga Fresh Market. Gelaran itu turut diikuti peserta yang terdiri dari 10 sekolah dan 6 perguruan tinggi, serta 8 instansi pemerintah. Nah pemirsa, di belakang saya banyak sekali nih booth-booth dari berbagai jenjang yang mengikuti acara pameran teknologi yang ada di Balai Kota Semarang. Booth mana ya yang mau kita datengin? Sepertinya booth mahasiswa USM itu menarik nih. Yuk kita datengin. Nah pemirsa, saya sudah berada di booth USM nih. Nah di sini saya mau tanya-tanya, apa sih karya yang mereka buat? Nah sebelah saya ini ada mahasiswa USM dengan Mas siapa? Saya Randy Dari fakultas apa Mas? FTIK Sistem Informasi. Oh, di sini Masnya membuat apa? Saya membuat Fresh Market. Fresh Market ini gunanya untuk apa sih Mas? Fresh Market ini adalah aplikasi penjualan dengan teknologi kecerdasan buatan untuk penjualan bahan segar dari petani langsung yang kita akan jual di platformnya kita. Jadi Masnya kayak nyalurin? Ya, jadi kita hanya platformnya saja, tapi kita akan memberikan edukasi kepada para petani untuk menjualkan produknya mereka ke tempatnya kita. Untuk harga nanti setelah petaninya apa? Ya, harga mereka yang menentukan. Jadi kita tidak akan menjadi distributor yang menentukan harga, enggak. Tetap biarkan petani yang menentukan sendiri. Petani yang menentukan sendiri? Iya, betul. Tetap semoga menang Mas. Siap, terima kasih. Terima kasih Mas. Terima kasih. Oke. Nah, itu tadi yang sudah dijelaskan oleh Masnya tadi, ini adalah Fresh Market ini adalah suatu web yang untuk menyuplai dari para petani dijual online kan lewat web Fresh Market ini.
Nah pemirsa, tadi kita sudah melihat nih karya-karya dari anak mahasiswa USM. Bagaimana ya kalau kita pindah jenjang ke jenjang SMK? Kayaknya seru-seru nih. Yuk ikuti. Pemirsa, sekarang kita sudah berada di booth salah satu SMK di Kota Semarang, yaitu SMK 11 Semarang. Bersama saya, Mas siapa namanya? Mas Ganes. Mas Ganes. Oke. Mas Ganes kelas berapa sebelumnya? Saya kelas 11. Kelas 11 dari jurusan GIM. BIM. Sebelumnya Masnya membuat apa ini, Mas? Di sini kita membuat smart trash. Kalau bisa kepikiran membuat ini apa tong Karena sampah? sejauh ini kan banyak orang yang kalau mau buang sampah itu kadang merasa jijik untuk menyentuh langsung ini ya. Yeah. Dan juga dapat bahaya menularkan virus atau kuman-kuman gitu kan. Makanya kita membuat smart trash di mana tempat sampah ini akan otomatis membuka. Kan ini listrik semua nih, Mas. Iya. Tapi untuk sampah basah masuk itu nggak apa-apa. Iya nggak apa-apa, soalnya komponennya ini berada di luar dan juga kalau sensornya sendiri terkena air, sensornya sudah waterproof, jadi aman. Ada preferensi itu dari mana, Mas? Preferensi awalnya kok bisa kepikiran bikin tong sampah elektronik Referensi ini? awal ya kita kan ngelihat di beberapa daerah tuh miris aja, soalnya banyak orang yang masih membuang sampah sembarangan. Kita kepikiran mungkin mereka jijik ya buang sampah ke tempat sampah karena kotor atau malas menyentuh gitu kan. Kalau kita buat tempat sampah yang bisa membuka dengan sensor mungkin akan terlihat berguna, Lebih kayak enak aja gitu kan? iya lebih mudah. Oke Mas, segitu aja. Saya mau tanya-tanya, semoga menang terus ya Mas. Baik, Coba ya terima semangat kasih. menang. Oke Mas. Oke Mas. Oke sekian dari saya. Kita sudah melihat bagaimana tong sampah pintar buatan anak SMK 11 Semarang. Halo pemirsa, kita sudah melihat tadi karya dari anak SMK Semarang, yaitu SMK 11 Semarang, yang membuat tong sampah elektronik. Oke pemirsa, sekian tadi perjalanan saya melihat-lihat pameran teknologi yang ada di acara HUT Kopri ke-53. Saya Marcelinus dan tim, pamit undur diri. Terima kasih. Mahasiswa Universitas Semarang unjuk kebolehan dalam menciptakan inovasi teknologi. Dalam gelar inovasi teknologi beberapa waktu lalu, mereka memamerkan alat pendeteksi stunting, penyortir tomat, dan pendeteksi kekeruhan air, serta sebuah website yang bernama Fresh Market. Kegiatan tersebut diselenggarakan di halaman Balai Kota Semarang pada Jumat 29 November 2024. Acara yang digelar untuk memperingati Hari Korpri ke-53 itu turut diikuti peserta yang terdiri dari 10 sekolah dan 11 perguruan tinggi, serta 8 instansi pemerintah. Universitas Semarang mengambil peran dalam menunjukkan hasil inovasi yang dimiliki berupa alat pendeteksi stunting, penyortir tomat, dan pendeteksi kekeruhan air. Inovasi layanan e-commerce yang bernama Fresh Market juga turut dipamerkan dalam acara tersebut. Praditya Randy Ferdian mengungkapkan bahwa di masa kini, orang-orang mulai mencari sayuran yang segar untuk menjaga kesehatan tubuh mereka. Baik, yang dilombakan ini adalah Fresh Market, di mana kami membantu para petani untuk menjual produk mereka atau hasil tani mereka supaya mereka bisa mendapatkan omset dari penjualan mereka, seperti itu. Baik, kami melihat tantangannya bahwasanya orang itu sekarang sudah melek tentang bahan yang segar-segar, di mana karena segar itu mampu menjaga kesehatan kita bersama. Dengan segar itu kita mampu merasakan cita rasa yang mungkin belum pernah dirasakan oleh orang lain. Baik, untuk pembuatan ini saya membutuhkan waktu 2 bulan. Saya mempunyai tim, ada total 3. Sistem itu saya sendiri, yang 2 ini fokus kepada bisnis flow-nya dan yang satunya papernya. Baik, untuk PD-nya saya sangat pede karena kami ingin mengangkat isu tentang makanan di mana yang kita jual itu selalu fresh dan sehat untuk dikonsumsi oleh masyarakat, seperti itu. Dengan diselenggarakannya acara ini, tidak hanya sebagai ajang peringatan HUT Korpri, tetapi juga diharapkan dapat menjadi wadah bagi semua siswa dan mahasiswa yang terlibat untuk menunjukkan inovasi serta potensi generasi muda di bidang teknologi. Selain itu,
Inovasi yang dihasilkan juga diharapkan dapat memberikan manfaat yang luas bagi masyarakat sekitar dan masa yang akan datang dengan memperkenalkan berbagai solusi dan perkembangan teknologi yang dapat membawa dampak positif bagi lingkungan di sekitar. Pendampingannya dengan komunitas yang ada di Fakultas Teknologi Informasi dan Komunikasi, yaitu Dekomus. Potensinya banyak ya, salah satunya untuk yang aplikasi Fresh Market ini bisa digunakan untuk UMKM di bidang pertanian. Harapannya mahasiswa semakin termotivasi ya, bahwa apa yang mereka kerjakan itu bermanfaat bagi banyak orang. Kami akan selalu melakukan pendampingan ke mahasiswa agar mereka dapat menghasilkan hasil karya yang bermanfaat bagi orang banyak. Kejaksaan Negeri Jepara, Jawa Tengah menetapkan sebagai tersangka seorang pegawai salah satu bank milik BUMN yang ada di unit Jepara karena melakukan penyimpangan dalam kredit usaha rakyat atau KUR dengan bunga ringan. Pegawai bank ini telah ditahan Kejaksaan Negeri Jepara karena menyebabkan kerugian negara mencapai 700 juta rupiah lebih. CSR, mantan pegawai di salah satu bank milik BUMN di unit Karangnongko, Jepara, Jawa Tengah ini ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan oleh Kejaksaan Negeri Jepara. Penetapan CSR sebagai tersangka dilakukan setelah yang bersangkutan menjalani pemeriksaan selama beberapa jam di Kejari, Jepara. Kepala Kejaksaan Negeri Jepara Dini Ardani menjelaskan, tersangka yang menjabat sebagai mantri bank telah memanipulasi proses pengajuan kredit usaha rakyat atau KUR untuk masyarakat pada tahun 2023. CSR menyalahgunakan kewenangannya untuk menentukan nama-nama nasabah yang layak mendapat kucuran pinjaman KUR dengan bunga ringan. Namun, terdapat 12 nama penerima nasabah yang disetujui kucuran pinjaman KUR meski tidak layak memenuhi persyaratan sesuai ketentuan. Nominal pinjaman untuk 12 penerima itu bervariasi dari puluhan juta hingga ratusan juta rupiah. Selain terjadi kredit macet dari para nasabah, uang yang dicairkan tak semua diberikan kepada penerima, namun masuk kantong pribadi CSR. Akibat perbuatan tersangka CSR, negara mengalami kerugian hingga Rp788.425.237. Mantri ini diberikan kewenangan untuk menyalurkan KUR. Jadi apapun yang terjadi, maksudnya terhadap pengajuan KUR itu diberikan kewenangan kepada mantri untuk menentukan apakah pihak pengaju KUR ini dapat atau tidaknya diberikan pinjaman begitu. Tapi ternyata pada perjalanannya mantri ini mengetahui bahwa orang-orang yang mengajukan itu sebenarnya tidak layak untuk mendapatkan KUR, tidak memenuhi syarat, tapi tetap diberikan gitu. Terus kemudian dengan memasukkan dokumen, kemudian yang bersangkutan juga pada saat mengajukan KUR itu ternyata satu KUR itu pengaju itu bisa diajukan oleh beberapa orang. Jadi uangnya itu tidak hanya atas satu nama pengaju kredit, tapi di dalamnya dibagi-bagikan kepada beberapa orang. Dan itu akhirnya muncul kredit macet atau gimana? Iya, akhirnya muncul kredit macet. Kemudian dicari siapa yang harus bertanggung jawab. Mereka tidak bisa karena tidak memiliki kemampuan untuk melakukan pembayaran. Sehingga dalam hal ini keuangan negara dirugikan. 12. Bukan fiktif ya Mas. Ini penerimanya ada 12 orang. Tersangka akan ditahan selama 20 hari ke depan untuk kepentingan proses penyidikan lebih lanjut. Tersangka dijerat Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dengan ancaman hukuman hingga 15 tahun penjara. Dari Jepara, Eni Ayu Lestari melaporkan. Seorang warga Grobogan, Jawa Tengah nekat berjalan kaki tanpa busana. Hal itu dilakukan demi memenuhi janjinya akan jalan kaki tanpa busana apabila jagonya kalah dalam pilkada. Haryanto atau akrab disapa Heri Swike ini nekat jalan kaki dari Wirosari hingga Purwodadi Sabtu tengah malam. Tidak hanya jalan kaki, dia juga tidak mengenakan busana, hanya memakai pakaian dalam saja. Aksi nekat itu dilakukan Heri karena sebelumnya pernah menulis di kolom komentar medsosnya jika jagonya kalah akan melakukan hal itu. Meski belum ada penetapan dari KPU, namun Heri sudah melakukan hal itu karena berdasarkan hitungan dari masing-masing tim pasangan.
paslon, jagonya telah kalah. Meski ada sedikit rasa malu, namun warga desa Tambak Selo, Kecamatan Wirosari, Gerobokan itu mengaku lega karena sudah menepati janjinya. Kronologinya ya karena saya juga udah pernah ngomong juga, maka kalau menurut saya omongan adalah harus dipertanggungjawabkan, makanya saya tetap tanggung jawab. Walaupun itu resikonya ada rasa malu sedikit nggak apa-apa, yang penting masalah clear. Akhirnya jalan kaki kemana Pak? Dari Wirosari ke Purwodadi. Sampai mana Pak akhirnya Pak? Kalau misalnya ya sekitar jauh lah, lupa saya, cuma jauh, hampir mendekati Purwodadi Getas, karena rutenya seperti itu. Nggak sampai di Purwodadi kenapa Pak? Ya karena mungkin ada himbauan-himbauan, makanya diberhentikan sementara oleh pihak Kapolsek setempat Wirosari. Setelah itu dapat himbauan kalau mau melanjutkan nanti setelah ketetapan KPU. Gitu. Dengan melaksanakan ini Pak gimana Pak? Apa sudah lega atau bagaimana? Kalau menurut saya pertama ada keuntungan karena saya juga memberi contoh buat anak-anak saya, anak didik, anak angkat dan anak saya sendiri agar punya komitmen, prinsip, berani berbuat, berani tanggung jawab. Maka saya benar-benar harus melakukan seperti itu. Aksi itu diketahui oleh kepolisian. Aksinya dihentikan sebelum sampai Purwodadi. Namun aksinya sudah berlangsung sekitar 2 jam atau menempuh jarak sekitar 18 km. Ada cara unik dalam peringatan Hari Guru Nasional tahun ini di Kota Semarang. Ratusan guru sekolah luar biasa atau SLB tidak hanya menggelar upacara peringatan, namun mereka memeriahkan hari spesial ini dengan berbagai lomba dan aktivitas menyenangkan. Di SLB Kota Semarang, sebanyak 220 guru dari 16 SLB berkumpul untuk merayakan Hari Guru Nasional dengan suasana penuh kegembiraan. Dalam perayaan ini, para guru mengikuti berbagai lomba, seperti lomba ranking 1, lomba boce, hingga lomba karaoke. Ketua Kelompok Kerja Guru Pendidikan Luar Biasa atau KKG PLB Kota Semarang, Sulis Nuryati. Kegiatan ini bertujuan menyemangati para guru SLB yang memiliki tugas berat dan tantangan berbeda dibanding guru umum. Kegiatan ini juga menjadi bagian dari tema Hari Guru Nasional tahun ini, yaitu Guru Hebat Indonesia Kuat. Sulis berharap kebersamaan ini dapat mempererat koordinasi antar guru SLB dan meningkatkan profesionalisme mereka. Di tengah perayaan ini, Sulis juga menyampaikan harapannya agar perhatian terhadap kesejahteraan guru SLB semakin meningkat, khususnya bagi guru honorer. Kegiatan hari ini KKG PLB Kota Semarang, KKG Pendidikan Luar Biasa Kota Semarang menyelenggarakan peringatan Hari Guru untuk guru-guru SLB se-Kota Semarang dengan agenda tadi pagi kita melaksanakan upacara peringatan Hari Guru bersama-sama. Kemudian kita ada pemotongan tumpeng dan doa bersama. Setelah itu kita ada lomba-lomba. Ada lomba dari guru, juga ada lomba dari anak. Adapun lombanya itu yang pertama untuk anak lomba boci. Kemudian untuk gurunya ada lomba boci. Ada kuis. Kuis ini untuk kita mengetahui profesionalisme kompetensi guru ya. Jadi kita kuisnya ranking pertama pakai media kuisis gitu. Kemudian ada lomba karaoke, ini yang sedang berlangsung ini lomba karaoke. Jadi di Kota Semarang ini ada 16 SLB. Kemudian untuk lomba ranking pertama itu semua guru ikut. Kemudian untuk lomba boci maupun lomba karaoke-nya tiap sekolah mengirimkan perwakilan sebagai peserta. Seperti yang semboyannya ya, tahun ini peringatan Hari Guru kita adalah Guru Hebat Indonesia Kuat. Mudah-mudahan dengan semangat kebersamaan ini antar guru SLB se-Kota Semarang bisa saling berkolaborasi, bisa saling mengisi, kita bisa menciptakan layanan pendidikan yang tepat untuk peserta didik kita yang spesial. Kemudian kita juga bisa mengembangkan profesionalisme kita sehingga kita menjadi guru yang hebat sehingga nanti menjadikan Indonesia lebih kuat dengan siswa-siswa tadi tentu saja yang besok akan menjadi generasi bangsa penerus bangsa. Harapannya ini ya ada perhatian dari
pemerintah untuk kesejahteraan guru, alhamdulillah sih kalau sekarang sudah mulai ada perhatian, tetapi mungkin kalau kita lihat dengan pegawai-pegawai yang mungkin kami masih ada perbedaan. Pemirsa, di sela KTT G20 di Brasil, Presiden RI Prabowo Subianto menyatakan ambisi Indonesia menjadi negara yang 100% menggunakan energi terbaru dan ramah lingkungan dalam 10 tahun. Namun, strategi yang ditempuh justru memunculkan kekhawatiran pemerhati lingkungan di Indonesia dan internasional. Selengkapnya ikuti laporan tim VOA berikut ini. Informasi ini sekaligus menutup perjumpaan kita di hari ini dan saksikan terus USM News hanya di USM TV. Saya Pandu Chandra dan seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Target pencapaian Indonesia dalam transisi ke energi terbarukan diungkapkan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dalam pertemuan dengan Sekjen PBB Antonio Guterres di sela KTT G20 di Brasil. We are very ambitious, completely 100% renewable and green. And we hope that we can achieve this within 10 years, but on several issues we can go faster. For instance, we have already developed the technology make diesel oil from plants, palm oil, diesel oil, and we are also now developing to produce gasoline from palm oil. Meski menghargai ambisi yang dicanangkan pemerintah, aktivis lingkungan mempertanyakan implementasinya. Kita punya target aja 23% energy mix dari renewables. Itu tahun depan, dan kita sudah stagnan di 12-13% setidaknya 5 tahun terakhir. Leonard mengatakan, bila pemerintah ingin lebih serius mengatasi dampak perubahan iklim, maka perlu langkah lebih komprehensif, seperti menggalakkan peralihan ke transportasi umum bertenaga listrik untuk mengurangi jumlah kendaraan pribadi yang memerlukan begitu banyak bahan bakar. Pemerintahan Prabowo telah mencanangkan target segera meningkatkan kandungan etanol dalam bahan bakar diesel ke 50%. Dari saat ini 35%. Ini adalah angka tertinggi dibandingkan negara-negara lain. Menurut Prabowo, langkah ini bisa memangkas impor BBM Indonesia senilai 20 miliar dolar. Tapi pemerhati lingkungan mengkhawatirkan dampaknya bila etanol diperoleh dari minyak sawit. Expansion of palm oil, partially for the purposes of making biodiesel, has led to the conversion of natural forested areas and peatland forests to palm oil plantations and the displacement of communities that lived on those lands traditionally. And I know that Indonesia now has the intentions to increase the production of palm oil biodiesel, aiming towards, I think, a 50-50 blending target in the near future. Which will likely lead to the expansion of those palm oil plantations. Kelompok Earthside telah bekerja sama dengan kelompok lingkungan di Indonesia, memantau degradasi hutan di Kalimantan, dan dampaknya bagi warga lokal maupun satwa terancam seperti orangutan. The act of destroying that natural forest is catastrophic for the climate and the environment, and to do this in order to produce biofuels, it's almost like cutting up a priceless painting just to sell the canvas. Like, what's already there is so much more valuable in terms of the climate, in terms of carbon capture, biodiversity, and the livelihoods of local communities. Swasembada energi dan pelestarian lingkungan hidup termasuk dalam 17 program prioritas pemerintahan Prabowo. Selain pengembangan biodiesel, program kebijakan lingkungan yang tengah disiapkan pemerintahan Prabowo melibatkan dana ekonomi hijau senilai 65 juta dolar melalui penjualan kredit emisi karbon. Dari Washington DC, Yuni Salim dan tim VOA.